Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di episode kali ini di hari Selasa 27 April 2021 bersama saya Muhammad Yusril Bastomi Amin di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Dalam acara talkshow obrolan Ramadan. Kita bersama dua narasumber yang sangat-sangat wow. Sangat-sangat ya tentunya tampan ya, yaitu dengan yang pertama Bapak Farid Khaironi, Bapak, dan kedua dengan Bapak Ozi. Bapak Ozi? Iya. Gimana Bapak? Gimana kabarnya Bapak-bapak sekalian? Alhamdulillah sehat. Ya, masih puasa Bapak? Masih dong. Masih. Ya, alhamdulillah Bapak ya. Ya, mungkin untuk tema pagi hari ini yaitu kan temanya hikmah puasa Ramadan bagi setiap umat Islam di masa pandemi ya Bapak ya. Mungkin dari Bapak Farid Khaironi dapat memberikan suatu motivasi atau kalam-kalam indahnya bagi ya monggo Pak Farid Khaironi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat Obor dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini saya bersama Ustadz Ozi, Mas Bastomi akan menyampaikan sesuatu unek-unek terkait dengan hikmah puasa di masa pandemi. Langsung saja bahwa puasa Ramadan seringkali menjadi momentum introspeksi diri bagi umat Islam agar menjadi lebih baik. Tentunya di bulan suci Ramadan, karena ini bertepatan dengan masa pandemi. Karena masa pandemi untuk tahun ini adalah tahun kedua. Jadi COVID ini sudah ulang tahunnya kedua. Jadi ini jalan kedua, ulang tahun kedua. Jadi meskipun kondisinya seperti ini, tentunya kita sebagai umat Islam tidak boleh terlalu sedih, tidak boleh terlalu sedih hati untuk menghadapi masa pandemi. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin menciptakan sesuatu, menciptakan musibah, menciptakan cobaan kalau tidak ada hikmahnya. Kalau tidak ada hikmahnya, tentu tidak akan menjadi sia-sia semua ciptaan Allah. Jadi semua ciptaan Allah itu pasti ada hikmahnya, tidak akan menjadi sia-sia untuk kita. Tentu pertanyaannya, hikmah itu kita cari atau hikmah itu datang sendiri? Tentu saja terkait dengan hikmah itu tidak mungkin muncul dengan sendirinya kalau tidak kita dengan senang hati merenung, memikirkan atas cobaan dari Allah. Misalkan bisa jadi hikmah yang saya dapat, hikmah yang muncul bisa jadi antara Ustadz Ozi dan antara Mas Bastomi itu bisa jadi berbeda-beda. Karena cara kita merenung, cara kita berpikir tentu juga berbeda. Maka nanti yang akan muncul juga akan berbeda-beda. Nah, terkait dengan hikmah puasa pada masa pandemi bagi umat Islam kita semua itu, kalau masa sebelum pandemi kita interaksi sosial tidak akan terbatasi. Kita ketemu dengan siapapun tidak akan dibatasi. Kita bebas ketemu Pak Ozi, ketemu Mas Bastomi, ketemu teman-teman semua, kita bebas. Tapi di masa pandemi kita berbeda. Di masa pandemi tentunya kita keluar harus pakai masker. Kita ketemu teman-teman, kita ketemu sejawat, kita harus jaga jarak. Tentunya ada batasan-batasannya. Nah, karena ada batasan-batasannya, seringkali kita kalau dulu waktu-waktu kita itu sering di luar rumah. Namun
aktivitas kita saat ini itu kebanyakan itu di rumah, seperti saya, Pak Ozi, dan teman-teman dosen lain itu kalau ngajar itu ya di rumah, kebanyakan Online, di rumah, Pak. online karena online. Kondisinya seperti ini online sehingga tidak memungkinkan kita untuk interaksi langsung dengan mahasiswa, dengan teman-teman semua. Jadi tentu ada hikmahnya juga. Jadi karena kita sering di rumah, kita sering menyendiri di rumah, tentunya berkaitan dengan ibadah bulan puasa Ramadan ini akan dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita itu akan menjadi khusyuk, kita akan konsentrasi terkait dengan ibadah-ibadah. Kemudian kita juga akan merenung untuk mencari hikmah terkait dengan masa pandemi. Itu hikmah pertama terkait dengan kita mendekatkan diri kepada Allah lebih khusyuk. Kemudian hikmah kedua itu terkait dengan karena interaksi sosial tadi kita terbatasi. Artinya secara finansial kalau dulu Ramadan sebelum ini, misalkan dulu sebelum ada masa pandemi, kita royal, kita mengeluarkan uang, mengeluarkan dana yang cukup besar itu santai-santai saja. Tetapi di masa pandemi tentunya kan akan menjadi berbeda. Karena kondisinya seperti ini, ekonomi sedang menurun, keuangan juga menurun, tentunya ketika kita akan membelanjakan sesuatu, kita juga mikir-mikir. Maka itu yang menjadi, atau biasanya kita itu lapar mata kita itu sering melihat sesuatu, kita menjadi Tertarik gitu. tertarik terkait dengan apa yang mau akan kita beli. Betul. Tentunya di masa pandemi sekarang maka akan menjadi terbatas. Terbatasnya itu karena keuangan kita memang juga terbatas saat ini, ekonomi juga sedang menurun. Artinya kita juga berhemat. Jadi kalau dulu misalkan kita membelanjakan sesuatu kan seperti puasanya anak-anak itu. Puasa anak-anak itu kan kalau siang hari itu kita melihat buah-buahan, kita kumpulkan. Kita melihat minuman, kita kumpulkan. Kita melihat makanan yang enak, kita kumpulkan. Itu kan puasanya anak-anak tuh. Kita nafsu semua kita kumpulkan, tetapi Padahal belum tentu semuanya nanti dimakan semua saat ya. Tetapi ketika azan tiba, kita minum seteguk saja, semua akan lega, Pak. Semua hilang. Jadi semua yang kita kumpulkan tadi itu akan menjadi sia-sia. Sama halnya dengan kita itu ketika sebelum masa pandemi, kita kan semua mengumpulkan sesuatu toh. Padahal ketika lebaran itu kan sia-sia toh, Mas. Kadang ada sesuatu barang yang Tidak terpakai. tidak ada manfaatnya kan. Maka di bulan puasa ini, karena ini kondisinya masih COVID, ini juga akan menjadi momentum untuk kita introspeksi diri terkait dengan keuangan. Jadi kita mulai berhemat, kita tidak membelanjakan yang tidak bermanfaat. Mungkin hanya itu. Nanti selanjutnya dilanjutkan Pak Ozi. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Mas Bastari. Baik Bapak Farid, terima kasih atas pencerahannya untuk Diserahkan gitu. iya, pencerahannya. Jadi selanjutnya langsung saja ke Bapak Ozi, dan setelah ini nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya lontarkan. Monggo Bapak Ustadz Ozi, silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Farid Khaironi, yang saya hormati juga presenter kita ini, presenter kondang. Kondangan atau kondangan ini? Kondangan, Pak. Pakai baju batik, Pak. Iya. Presenter kita, Pak. Kok Pak ya? Manggilnya apa? Pak. Masih muda ya? Mas Om Mas juga Tommy. bisa. Om. Sukanya Om atau Pak? Biasanya panggil Om sih. Oh gitu, sukanya Om ya. Ya, Om Bastomi ya, pakai to ya. Bastomi. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita sudah dengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Farid Khaironi tentang hikmah puasa di masa pandemi. Benar sekali bahwa selalu ada hikmah di balik musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara hikmahnya di bulan suci Ramadan ini di masa pandemi? Tadi dijelaskan bahwa hikmahnya kita adalah satu di antaranya bisa merenung, bertafakkur ya.
Tafakur tentang apa? Tentang berbagai hal. Misalnya bertafakur tentang diri kita sendiri, melakukan introspeksi. Ada apa yang kita lakukan atau apa yang selama ini kita kerjakan sebelum ada pandemi maupun pada masa pandemi. Kita lebih banyak merenung, memikirkan apakah ada kesalahan, apakah ada kekurangan terkait dengan diri kita, terkait dengan perkataan yang telah kita sampaikan dan lain sebagainya. Ya, bukan merenung-renung yang lain. Ya. Merenung itu beda ya dengan melamun ya, Om Bastomi ya. Beda jauh ya. Iya. Kalau merenung itu kan kita melakukan apa namanya tafakur, bertafakur tentang apa? Tentang ciptaan Allah, tentang apa namanya terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau melamun itu berbahaya itu. Ya, Bisa sampai kemana-mana. Bisa sampai kemana-mana itu Ustaz ya. Layang-layang. Layang-layang. Apalagi kalau misalnya mahasiswa itu Om Bastomi itu. Itu seperti apa kalau melamun itu kan? Hal-hal yang sesuatu yang kadang-kadang abstrak jadi kelihatan nyata gitu ya. Yo, bisa jangan. Nah ini hikmahnya kita di bulan suci Ramadan di masa pandemi adalah memperbanyak merenung, berpikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah misalnya kita diciptakan oleh Allah itu adalah sebagai khalifah di muka bumi, inni ja'ilun fil ardi khalifah, maka kita berperan untuk apa? Untuk bisa merenungkan apa yang harus kita lakukan di saat puasa di masa pandemi ini. Apa sih yang bisa kita lakukan? Misalnya karena waktu kita luang lebih banyak di masa pandemi, kita bisa membaca buku bagi adik-adik mahasiswa, belajar lebih intensif gitu ya. Kenapa? Karena memang perintah baca itu sudah ada sehingga Al-Quran diturunkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, itu perintah bacanya. Kemudian yang lain, apa yang bisa kita lakukan pada saat masa pandemi seperti ini? Kita merenung. Oh, ternyata di sekitar kita ada juga orang yang di luar bulan puasa itu puasa juga gitu ya. Puasa kenapa? Karena ada banyak kesulitan Ustaz. Misalnya ada kesulitan ekonomi, ya, dia tidak bisa membeli sesuatu kebutuhan pokoknya, gitu. Akhirnya apa? Kita harus peduli kepada mereka, merenungkan. Kenapa? Karena perintah ini sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, al-mu'minu lil mu'minin kal jasadu wahid. Mukmin yang satu dengan yang lain itu seperti anggota tubuh. Ya, anggota tubuh. Om Bastomi, kira-kira kalau misalnya dicubit, itu kemudian yang ngerasa terucap sakit apa? Mulutnya. Yang terucap. Kalau menangis, yang nangis apanya? Matanya, Pak. Matanya kan? Kekasih saya juga sedih kok. Wah Pak. iya, apalagi ditinggalkan kemarinnya. Oh ya Allah, Pak, jangan. Luar biasa. Tuh, sangat. Sudah punya berapa kekasih? Baru 3 sih, Pak. Baru 3, luar Kan, biasa. Ya. Fangkihu masna wasulasa waruba. Waduh, ini sudah punya ancang-ancang ini saudara-saudara obor ini ya. Hati-hati ketemu dengan Om Bastomi. Dia kolektor ternyata ini. Ya. Lebih baik jadi kaktus aja. Kakak adik tanpa status. Oh, jadi jangan jadi kolektor itu, berbahaya itu. Ya, jadi beda konteksnya ya. Konteksnya yang dimengerti oleh Om Bastomi dengan apa yang dijelaskan tadi itu berbeda. Apa perbedaannya? Al-mu'minun lil mu'minin kal jasadu wahid. Mukmin yang satu dengan yang lain itu seperti satu tubuh. Ya, satu jasad. Kalau seandainya tangan kita dipukul, mulut kita langsung berucap sakit. Kalau seandainya hati kita itu sakit, maka mata kita yang akan menangis. Ya, itulah saat kita mengalami gegana. Tahu gegana, Om Bastomi? Betul sekali. Apalagi ada perasaan BT7. Tahu BT7? Butuh tati tayang tapi tidak tahu tamat siapa. Aduh, ya Allah. Itu yang seperti itu. Saya berasa banget Pak ya, itu ya. Inilah yang harus dimengerti ya, yang harus rasakan oleh kita semua umat mukmin, umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada tetangga kita yang sakit, kalau ada tetangga kita yang tidak bisa makan ya, bukan karena puasa tapi karena nggak punya uang, itu kita sebagai tetangga harus memberikan perhatian kepada mereka. Hikmah puasa pada masa pandemi, kita lebih banyak bisa merenung terkait dengan hal-hal yang bersifat sosial. Ya, tadi saya katakan ada kekurangan-kekurangan tetangga itu bisa kita pahami. Lagi apa? Tadi Ustadz Farid katakan bahwa hikmah puasa pada masa pandemi diantaranya adalah berhemat, melakukan pengeluaran. Ya, kalau dulu mungkin kita banyak keluar biaya, ini itu, sedangkan masa pandemi semuanya serba sulit. Ya, serba sulit. Tidak hanya orang-orang
kecil, tetapi juga orang-orang besar juga sulit. Ya. Kenapa? Karena ini memang terjadi di semua aspek kehidupan, dampaknya. Nah, oleh karena itu, mari kita perkecil pengeluaran, hemat, gunakan dengan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan saja. Jangan berlebih-lebihan. Kenapa? Karena ketika kita berlebihan, kita akan menyakiti orang lain. Ya, Om Bastomi pernah nggak? Misalnya beli sesuatu, katakanlah Pizza Hut, ya, Pizza Hut, ya, itu dibeli kemudian difoto, diupload di sosmed. Pernah, Pak? Pernah. Pernah. Nah itu jangan Om Bastomi, apalagi pada masa pandemi saat ini, itu dapat melukai hati. Ya, bukan hanya melukai mantan, tapi melukai hati juga gitu Om Bastomi. Ya. Iya, Pak. Kenapa? Karena yang seperti itu akan melukai orang yang tidak mampu beli. Ya, nanti merasa bagaimana sih kok kenapa orang-orang yang kaya itu membeli sesuatu dengan mudah, sementara kami diabaikan. Ya. Nggak boleh seperti itu. Ya, Ustaz ya. Nah, apalagi yang lain misalnya hikmah puasa di masa pandemi itu justru bisa menguatkan rasa ukhuwah Islamiyah, persaudaraan, ya. Saya dengan Om Bastomi baru kenal hari ini. Saya dengan Ustadz Farid Khaironi sudah kenal beberapa tahun yang lalu, ya. Itu bisa semakin erat. Begitu pula dengan orang-orang yang lain. Kenapa? Pada masa pandemi kita bisa komunikasi via grup WhatsApp, ya, via media sosial, ya. Kemudian kepedulian sosial itu meningkat. Tadi kalau dikatakan mukmin yang satu dengan yang lain itu seperti jasad, sekarang mukmin yang satu itu seperti dengan yang lain itu seperti sebuah bangunan. Al mu'minu lil mu'minin kal bunyan. Yashuddu ba'du ba'du. Mukmin yang satu dengan yang lain itu laksana sebuah bangunan. Kamu mau bangun apa, Om Bastomi? Nggak usah bagus-bagus sih, Pak. Hotel aja. Hotel ya? Hotel bintang berapa? 6 Bintang aja. 7. 6 Biar aja, kayak Pak. puyer. Oh, boleh. Hotel bintang 5 ya. Ya, misalnya Om Bastomi punya keinginan untuk buat hotel bintang 5, ya. Itu nggak bisa hotel berdiri tanpa ada pondasi yang kuat. Betul nggak? Tanpa ada dinding yang kuat. Betul apa enggak? Betul. Tanpa ada atapnya. Betul apa enggak? Betul, Pak. Betul sekali. Makanya Muminah satu itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Ada fungsi komplementer di situ. Makanya ketika masa pandemi kita harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Yang satu bilang kita kesusahan di sini, kita bantu apa yang dia susahkan. Kemudian yang satu bilang, saya butuh ini, kita bantu apa yang dia butuhkan. Jadi kebutuhan itu saling melengkapi. Jangan ada lagi rasa individualistis. Kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Ya. Jadi Ramadan mengajak kita semuanya itu bukan hanya soleh secara individual, tetapi juga soleh secara sosial. Oleh karena itu, hikmah Ramadan di masa pandemi, itu seperti yang Ustadz Farid Khaironi katakan tadi, juga yang kita bahas bersama Om Bastomi juga, itu banyak diantaranya adalah membentuk kesalehan pribadi dan juga kesalehan sosial. Begitu Om. Oh, oke, Bapak. Terima Haus, kasih. Om? Oh, sedikit sih, cuma alhamdulillah sekarang masih puasa. Masih puasa. Nanti insya Allah habis duhur. Jadi tadi kan sedikit mengulas tentang di masa pandemi ini dimanfaatkan untuk mengintrospeksi sendiri, ya Pak ya. Nah di situ kan sekarang banyak nih umumnya mahasiswa atau remaja sekarang itu ketika puasa siangnya dia malah rebahan, tidur, nunggu sampai buka. Nah pertanyaannya bagaimana caranya agar membuat Ramadan waktu itu siang hari itu menjadi lebih bermanfaat, Pak? Lagi-lagi soalnya remaja kan panas dulu aja daripada nanti buka batal kan nggak sengaja hilaf minum air segelas sama nasi kan nggak tahu Pak ya. Ya gimana pendapatnya Bapak Farid dan Bapak Oli, silakan. Saya dulu ada satu. Begini, mahasiswa itu memang kalau kita merujuk ya, lagi-lagi kita merujuk. Ada sebuah lagu yang disampaikan oleh almarhum Basuri. Bangun tidur lagi. Bangun lagi tidur lagi. Bangun tidur lagi. Nah itu karakteristik mahasiswa memang. Jangankan pas puasa Ramadan, nggak puasa juga sukanya begitu gitu ya. Ya nggak Om? Bener Om. Nah, Om juga. Ini bukti. Nah, tapi ingat bahwa Ramadan itu adalah momentum di mana kita memperbanyak aktivitas ibadah. Kenapa? Karena Allah lipat gandakan pahala puasa Ramadan itu ya dengan aktivitas ibadah yang lainnya itu 10 sampai 700 kali lipat. Ya, makanya kita harus puasa dengan sungguh-sungguh.
Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa dengan penuh keyakinan, penuh keimanan, nanti Allah akan berikan pengampunan terhadapnya. Ya. Tidak ada gading yang terletak, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Kalau di kampung saya, Ustadz, tiada gading yang tak retak, tiada tuyul yang tak botak, tiada bisul yang tak bengkak, gitu ya. Nah, itu meyakinkan bahwa memang semuanya itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kata Nabi apa? Kullu ibnu Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti pernah melakukan kesalahan. Makanya salah satu bentuk untuk kita mengurangi dosa-dosa kita, kesalahan kita adalah dengan berpuasa. Jangan banyak tidur, banyak aktivitas ibadah, ya. Banyak aktivitas ibadah. Sayang. Kenapa? Dilipat gandakan nilai-nilai ibadah itu. Ya. Gitu, Ustaz. Mungkin Ustaz Farid Heroni mau menambahkan. Masih mungkin tidur itu lebih baik daripada menghibah. Jadi misalkan daripada dengan melek, ngobrol sama teman-teman, menghibah orang lain, maka tidur itu lebih baik ketika puasa. Tapi ada yang lebih baik lagi daripada tidur. Jadi kan tingkatannya tadi misalkan daripada kita menghibah, maka mending tidur. Tapi tidur diamnya seseorang itu kan emas. Tapi ketika ngomongnya manfaat, itu kan mutiara. Betul. Jadi berharga, misalkan dengan daripada tidur kemudian mending dimanfaatkan untuk baca-baca buku, diskusi sama teman-teman, kan seperti itu. Kalau nggak bisa gimana? Yang namanya nggak bisa itu kan dipaksa loh. Namanya terbiasa itu kan awalnya karena paksaan. Dan lama-lama kemudian menjadi kebiasaan hingga akhirnya berjalan terus-menerus tanpa ada paksaan. Jadi meskipun awalnya juga berat, kemudian tidak mau melakukan sesuatu selain tidur, maka ya awalnya juga dipaksa. Setelah paksa, lama-kelamaan nanti juga akan terbiasa. Jadi kebiasaan dan nanti efeknya kan jadi efek yang positif. Allah bisa karena biasa, Ustaz ya. Ya, soalnya gini ya Bapak, untuk kebiasaan mahasiswa itu dia sendiri mempunyai pendapat bahwasanya naumus shaim ibadatun. Jadi menurut dia ada puasa dapat pahala, tidur juga dapat pahala, jadi puasanya dapat pahalanya. Jadi gitu Pak. Jadi itu hitungan banget mahasiswa. Nah, puasanya dapat pahala, tidurnya juga dapat pahala, Pak. Nah, begini, pemirsa obor yang dirahmati Allah, juga Om Bastomi. Jadi harus sinkron antara spirit Ramadan dengan pemikiran kita. Apa spirit Ramadan? Adalah memperbanyak ibadah. Ya. Kalau pemikiran kita bertentangan dengan spirit Ramadan, maka nanti akan kontraproduktif. Ya. Persoalan pahala itu Allah yang berikan. Yang jelas kita hanya mampu berusaha. Semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berusaha. Makanya jangan sampai dalam diri kita itu ada benak, ada mindset. Saya kan udah puasa, mendingan saya tidur lagi. Toh juga kata-kata orang ya, kata orang tidur itu juga ibadah gitu kan. Ya, jangan begitu. Ya, tidur yang seperti apa juga? Kalau tidurnya dari jam habis subuh sampai jam 12 siang, lah itu apakah ibadah gitu ya? Ya enggak, ya. Qailullah itu 5 menit tidur. Ya paling tidak tidur secukupnya, betul sekali Ustaz. Supaya kita kembali fresh gitu. Itu Ustaz. Mungkin ada tambahan Ustaz. Gimana Om? Gimana sudah? Ya seperti itu. Terima kasih Bapak. Tadi sudah Ustadz dikasih info soalnya 5 menit lagi. Gitu. Iya, harusnya masih betah Pak ya kita bersini Pak ya. Sampai maghrib nih. Oh jangan Om, jangan. Sebelum maghrib kita nggak bisa buka puasa Om. Aduh ya Allah. Kenapa Alhamdulillah. Ingat gorengan? Enggak Pak. Kok ngucap? Itu. Ingat itu Pak yang di rumah nungguin Pak. Oh gitu. Udah punya anak 3 Pak. Wah Masya Allah luar biasa. Tadi renge-renge mau berangkat ini. Oh gitu. Kok saya nggak diundang waktu nikahan? Belum itu Pak. Ya terima kasih untuk Bapak Farid dan Bapak Odi untuk bincang-bincang pagi hari ini. Alhamdulillah sudah hampir 5 jam Pak ya kita nemenin di sini Pak ya. Ya. Jadi nanti ya.
Bagi seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan dan semoga bisa puasa full 30 hari, bisa sama-sama merayakan kemenangan di hari raya nanti Pak ya. Amin. Ini kita masih jel-jelnya. Iya, iya. Halo. Gini Gini ya Pak. Gini. Siapa? KPI Siji Wadah Ojo Betul. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa nih. Om Bastomi luar biasa ini.